Sejak munculnya Garuda Biru, banyak yang mengatakan Indonesia tidak baik-baik saja. Banyak yang mengatakan Indonesia darurat demokrasi. Bahkan ada yang sampai turun ke jalan, melakukan demonstrasi, menyampaikan aspirasi agar RUU Pilkada kemarin tidak jadi disahkan. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan, bahkan itu adalah rancangan undang-undang yang sebenarnya amat sangat penting untuk kepentingan rakyat sendiri. Ya, RUU perampasan aset yang katanya oleh mereka adalah sebuah pengalihan isu. Nyatanya, RUU perampasan aset itu memang amat sangat penting untuk segera disahkan oleh para wakil rakyat kita di DPR sana. Kenapa? Ya tentu saja, untuk kembali memperjuangkan hak rakyat yang dimakan sama maling uang rakyat itu. Tapi kembali lagi, apa sih kata ketua DPR kita? Apa sih kata ketua wakil rakyat kita? Ya, emang kalau dipercepat akan jauh lebih baik. Ya tentu dong Bu, semakin dipercepat, semakin segera kita bisa mengatasi maling-maling uang rakyat itu. Segera juga kita bisa meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh maling-maling uang rakyat itu dan mengembalikan hak rakyat Bu. Uang yang harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat supaya kembali kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kantong-kantong orang yang sudah maruk-maruk itu Bu. Dan bagi mereka yang tidak paham, mereka hanya bisa mengatakan, kenapa sih nggak presiden sahkan saja itu? Kenapa sih si eksekutif tidak sahkan saja itu? Nyatanya, kewenangan untuk mengesahkan undang-undang memang ada pada kalian. Tidaknya, presiden kita sudah mendorong untuk hal itu dilaksanakan berkali-kali kan. Sudah beberapa surprise yang dikirimkan presiden kepada DPR. Tapi nyatanya, tidak pernah dinotis. Terakhir saya titip, upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR, dan bulannya ada di sana. Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara. Dan yang membagongkan lagi adalah ketika seorang sekjen partai bisa ngomong seperti ini. Jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Lucu bukan cara berpikirnya? Dengan mudahnya si sekjen partai berkata, konstitusi daripada maling-maling uang rakyat dirampas, demokrasi daripada maling-maling uang rakyat itu dirampas. Pernahkah dia berpikir tentang rakyat sebelumnya? Ketika para maling-maling uang rakyat itu menggunakan uang rakyat seenak-enaknya demi kepentingan pribadinya, siapakah yang lebih dulu mengambil konstitusi dan demokrasi rakyat? Jangan lupakan itu. Dan saya jadi nggak heran kenapa RUU perampasan aset itu benar-benar sulit untuk segera disahkan. Ya karena Putri Mahkota dan sekjennya aja berkata seperti ini. Mau ngomong apa lagi? Ya sudahlah, sekarang kita tahu kan kurang lebihnya siapa yang tidak setuju akan masalah RUU perampasan aset. Siapa yang takut dibalik RUU perampasan aset. Dan seperti biasa, selalu Mulyono yang salah.